Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dhakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qadi anna Rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satara. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan, memberikan pahala kepada seseorang, termasuk melihat kepada seberapa susah payah seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Sayyidah Aisyah, istri beliau, ajruki ala qadari nasabiki, pahalamu ya sesuai susah payahmu. Kalau kita bersusah payah semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka susah payah kita, setiap kesusahan itu akan Allah balas dengan pahala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar para ulama menyampaikan, kalau untuk sekedar tahu informasi, kalau orang ingin sekedar tahu ini dan itu, bisa dengan membaca, bisa dengan melihat. Tetapi kalau orang ingin mendapatkan hakikat sesuatu, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan agama, maka harus dibuat mujahadah untuk perkara tersebut. Orang mendapatkan pelajaran iman itu bisa dengan orang membaca,
atau orang melihat kepada sesuatu, pelajaran iman. Tetapi kalau ingin mendapatkan hakikat iman, orang tersebut harus mujahadah, membikin mujahadah berkaitan dengan iman. Kalau orang bikin mujahadah, niscaya Allah akan memberikan anugerah petunjuk tentang iman, sehingga bisa merasakan keimanan yang sebenarnya. Begitu juga urusan ilmu. Kalau ingin sekedar tahu ini dan itu, alhamdulillah ya, telah dimudahkan ya, kita bisa membaca dari kitab para ulama, baik yang berbahasa Arab, berbahasa Indonesia dan sebagainya. Kita bisa dengan melihat itu kalau pelajaran. Tetapi kalau ingin mendapatkan hakikat ilmu, maka harus ada usaha mujahadah. Datang ke majelis ilmu, kita bawa adab-adab pencari ilmu, sehingga kalau kita bikin mujahadah tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah suka kepada kita, Allah kasih petunjuk kita tentang ilmu, sehingga kita mendapatkan hakikat ilmu. Maka hakikat ilmu sebagaimana yang telah diisyaratkan ya kan, dalam ayat Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya kan. Hanyalah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang menjadikan seseorang takut kepada Allah. Ilmu yang merasuk ke dalam hati, sehingga hati takut kepada Allah, memerintahkan anggota tubuh seluruhnya kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Maka itulah sebenarnya ilmu, yaitu yang masuk dalam hati, sehingga hati punya perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu perlu ada usaha mujahadah. Maka insya Allah kita istiqomahkan usaha mujahadah kita nggih. Termasuk ya usaha mujahadah setelah menghadiri majelis ilmu, menyampaikan apa yang kita peroleh ketika di majelis ilmu kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak kita, teman-teman kita, tetangga kita, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mana dia mendengarkan sesuatu dari saya, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Dan banyak orang yang disampaikan itu punya kefahaman yang lebih daripada orang yang menyampaikan. Maka kalau kita ingin wajah kita itu di akhirat terlihat bersinar, tidak gelap, dari bersinarnya wajah kita ini orang akan mengenali ini orang istimewa.
Maka termasuk bikinlah amalan menyampaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kita, kepada istri kita, kepada teman-teman kita. Karena terkadang dari orang yang menyampaikan inilah muncul orang-orang yang lebih paham, muncul ulama-ulama. Ilmu yang diajarkan baginda Rasulullah dari satu generasi ke generasi turun kepada generasi akhirnya sampai ke kita ini dari orang ke orang ini ada yang Allah pilih jadi ulama-ulama besar. Maka kalau kita ingin muncul ulama-ulama besar, termasuk usaha mujahadah kita menyampaikan, menghidupkan suasana menyampaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga muncul lagi generasi-generasi sesudah kita, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan ngaji kita bab sabar, hadis yang ke-16 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kamu mengharapkan kematian karena menderita sakit, kesusahan-kesusahan yang menerima. Jangan sampai orang lupa kepada Allah sehingga anggapannya untuk mempercepat kematiannya. Jika ia harus melakukannya, maka katakanlah, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila kematian lebih baik bagiku. Jadi ujian-ujian, penderitaan, sakit, jangan sampai menjadikan diri kita itu suudzon kepada Allah. Kita harus tetap husnudon. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjadikan akhir itu adalah kebaikan jika kita mensikapi apapun itu sesuai perintah Allah. Kadang orang itu oleh Allah uji dengan sakit itu, kemudian dia tidak sabar. Perasaannya kalau sudah mati sudah selesai urusan sakitnya. Oh tidak, kalau kamu mati dalam keadaan kamu tidak taat kepada Allah, setelah kamu mati masih ada kehidupan. Kalau kamu mati tidak taat kepada Allah, di kubur kamu nanti akan dapat sakit lagi.
nanti diteruskan di mahsyar ya, bahkan bisa-bisa masuk neraka gitu. Kamu dapat kesakitan yang tidak terkira. Maka kalau kita itu Masya Allah suasana sangat berat itu, maka ya tetap husnudon kepada Allah gitu. Maka doanya ya Allah, jika hidup itu lebih baik bagiku ya hidupkanlah aku. Jika mati itu lebih baik bagiku ya matikan aku. Tetap husnudon kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah. Kalau orang itu suudon, nah itu bagian dari akhlak yang buruk. Bagian dari akhlak yang buruk, dan akhlak yang buruk itu ya dosa kalau kita kerjakan. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah faqulna ala tantasiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayufaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshari fayud'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumsatu bi amsatil hadidi ma duna lahmihi wa admihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramauta la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun rawahul Bukhari. Wa fi riwayah wa huwa mutawassidun burdatan wa qad lakina minal musyrikina siddah. Dari Abu Abdillah Khabbab ibnul Arad radhiyallahu ta'ala, ia berkata, kami mengeluhkan gangguan, yakni gangguan orang-orang musyrik. Kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang berbaring berbantalkan baju burdahnya di tempat teduh di bawah naungan Ka'bah. Maka kami katakan, tidakkah engkau memintakan pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau doakan kami? Ya Rasulullah, ini ujiannya ini, Masya Allah, ini orang-orang musyrik gitu, nggak ngasih makan kita gitu, selalu menyakiti kita, begini-begini. Mbok yo jenengan iku doa kepada Allah gitu. Ini supaya segera diberesin semua. Nabi SAW menjawab, di zaman dulu ada orang dari umat sebelum kamu ditangkap, lalu digali lubang baginya, dimasukkan ia ke dalamnya, kemudian didatangkan gergaji, digergajilah kepalanya hingga terbelah menjadi dua bagian. Ada pula orang yang disisir dengan sisir dari besi sehingga menembus daging dan tulangnya, namun semua itu tidak menghalanginya dari agama. Demi Allah, Allah pasti memenangkan agama ini. Hingga pengendara dari San'a pergi menuju Hadramaut tidak takut kecuali Allah dan serigala yang akan memangsa kambingnya. Akan tetapi kalian terburu-buru. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam suatu riwayat, Nabi SAW berbaring dengan berbantalkan burdah, sedangkan kami mengalami gangguan dari kaum musyrikin.
Jadi ujian itu termasuk cara Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan anugerah, sehingga orang itu ketika mendapatkan anugerah itu merasa Masya Allah ini betul-betul anugerah besar. Termasuk caranya seperti itu. Seperti anak itu, kalau anak sekolah itu ya toh, ada ujian mengerjakan soal yang begitu rumit sekian ya toh. Pelajaran ini, pelajaran itu, habis itu kok dia dapat nilai terbaik, dapat hadiah dari orang tuanya, dapat hadiah dari gurunya, itu Masya Allah gembiranya itu melihat hadiah itu, meskipun andaikan hadiah itu bukan dunia dengan segala isinya, tapi anak itu akan melihat itu suatu anugerah yang sangat istimewa, sehingga sayang banget kepada hadiah tersebut. Hadiah ini penuh kenangan gitu. Hadiah ini atau didapatkan dengan susah payah. Maka terkadang orang itu nggak sabar gitu. Sengene iki kapan rampung iki? Yo serabet betah ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabatnya bilang kepada Rasulullah tentang ujian yang datang dari orang musyrik yang selalu mengganggu, yang selalu menyakiti, diceritakan orang-orang dulu. Allah pasti menepati janjinya. Kalau kita itu dalam posisi benar, kok kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, pasti akan datang masa Allah akan tampakkan kemuliaan kita. Orang-orang ini mengeluh tentang suasana yang mencekam gitu. Mereka itu seakan-akan penuh teror. Mau begini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kurang lebihnya tadi kalau kita tetap bersabar, tetap istiqomah nanti akan tiba suatu masa orang naik kendaraan dari Son'a ke Hadramaut, begitu perjalanan yang sangat jauh, tapi nggak takut apapun kecuali takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takut nanti kalau ada serigala yang memakan domba-dombanya gitu. Gak takut dari manusia yang akan menyakiti lagi. Ketika kapan? Tetap istiqomah dalam perintah Allah. Maka Kiai itu menyampaikan kalau orang itu dalam posisi yang benar, dia di posisi menjalankan perintah Allah. Kok ada orang yang menghina, orang yang menyakiti, orang yang mengganggu, kok tetap istiqomah? Suatu saat kita yang dihina, kalau posisi kita itu di posisi yang benar dalam perintah Allah, kita nanti yang akan mulia, akan kemuliaan kita akan ditampakkan oleh Allah. Kita yang akan di atas, mereka akan berada di bawah. Seperti itu. Maka agama ini suatu kemuliaan. Tetapi jangan dipahami kemuliaan itu sesuai kita. Kapan kemuliaan datang? Sesuai kehendak Allah. Betapa bagaimana Nabi Nuh dakwah di kaumnya 950 tahun.
diejek, ya, disakiti, dihina. Seakan-akan Nabi Nuh itu bukan orang yang mulia. Masya Allah, Nabi Nuh itu orang yang ampuh luar biasa. Ketika berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, seluruh orang kafir ludes dari muka dunia. Maka kalau orang mikir gitu, nanti akhir zaman akan gitu, masuk ke setiap rumah itu kalimat la ilaha illallah. Saat zaman itu seluruhnya orang itu gitu, mengenal Islam gitu. Itu ya perkara itu sudah ada contohnya. Dulu di zaman Nabi Nuh, orang-orang yang ingkar kepada Allah itu ludes. Yang tersisa hanya orang-orang yang kenal kepada Allah. Itu betapa keramatnya Nabi Nuh gitu. Seperti itu. Maka cerita-cerita seperti ini menjadikan diri kita itu tetap mantap gitu. Maka penting ya cerita-cerita itu, bagaimana perjuangan agama. Ya jangankan kita, baginda Rasul itu ya, itu juga disakiti gitu. Termasuk ceritanya bagaimana, ini yang akan kita baca. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nasa fil qismati fa'atal Aqra'a ibn Habis mi'atan minal ibil wa a'ta Uyainah ibn Hisn misla dhalik wa a'ta nasan min asrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah. Faqala rajul wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Faqultu wallahi la uhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ataituhu fa'ahbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kasira. Summa qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Summa qala yarhamullahu Musa qad udiya bi aktsara min hada fasabara. Faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisa. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, pada hari perang Hunain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan sejumlah orang dalam pembagian harta rampasan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi Aqra bin Habis 100 ekor unta, memberi Uyainah bin Hisn seperti itu pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi beberapa pemuka Arab, tokoh-tokoh Arab pada hari itu dan melebihkan mereka dalam pemberian. Maka seorang laki-laki berkata, demi Allah, gitu, sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak menginginkan ridho Allah. Maka aku katakan, Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah aku akan beritahukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarinya tentang perkataannya itu. Maka wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah hingga seperti pewarna merah. Kemudian beliau berkata, siapa pula yang akan berbuat adil jika Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Kemudian Nabi SAW berkata, semoga Allah merahmati Musa. Dia telah diganggu lebih banyak dari ini, tapi ia tetap sabar. Kemudian aku berkata, aku tidak akan melaporkan lagi sesuatu pembicaraan kepadanya setelah itu. Muttafaqun alaih.
Jadi pada perang Hunain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada beberapa tokoh Arab ini sesuatu yang mungkin menurut pandangan sebagian orang itu berlebihan. Sampai ada orang yang ngomong nggak adil. Ini orang-orang baru malah dikasih yang banyak-banyak kayak gitu. Nggak adil. Maka termasuk Sayyidina Ibnu Mas'ud ya toh. Yang tahu kejadian tersebut itu, perkataan orang tersebut, akhirnya melaporkan kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW itu marah beliau. Kalau utusan Allah itu aja dikatakan tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Utusan Allah dibimbing oleh Allah berdasarkan wahyu Allah itu dikatakan tidak adil. Nah, terus siapa yang akan adil? Maka ini Masya Allah, ujian urusan harta ini sangat besar gitu. Kadang gara-gara harta orang itu berani mengkritik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada duitnya, maka siapapun bisa dikritik, termasuk utusan Allah pun juga dikritik. Maka memang gitu, sudah disampaikan oleh para ulama, kecintaan kepada Allah termasuk kecintaan kepada utusan Allah tidak akan bersatu gitu, pada hati seseorang yang cinta juga kepada dunia, yang cinta juga kepada dunia. Orang itu kalau ingin itu cinta kepada Allah, cinta kepada utusan Allah sebenar-benarnya, maka hendaknya jangan cinta kepada dunia. Kalau memiliki dunia itu ya sesuai jatah rizkinya masing-masing. Tetapi kalau sampai cinta dunia, itulah yang akan merusak agama seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti seperti itu, beliau mengingat semoga Allah merahmati Musa. Nabi Musa telah diganggu lebih banyak daripada sekedar seperti ini, tapi ia tetap sabar. Sayyidina Ibnu Mas'ud melihat kesusahan Rasulullah SAW seperti itu, akhirnya beliau berkata, nanti kalau ada yang seperti ini nggak tak laporin aja, nanti ternyata menyusahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama tidak membahayakan agama, membahayakan kaum muslimin. Seperti itu. Nabi Musa itu Masya Allah, Bani Israel itu sangat kurang ajar. Nabi Musa itu gak punya kebiasaan seperti Bani Israel gitu, yang mandi bareng-bareng di sungai, telanjang bareng-bareng. Gak punya kebiasaan seperti itu. Kalau beliau mandi itu menyendiri, nggak bareng-bareng sama orang, karena beliau akan melepaskan pakaian beliau. Itu pun dirasani sama Bani Israel. Itu kayaknya Musa nggak mau mandi bareng-bareng kita, telanjang bareng-bareng itu kayaknya memang kemaluannya itu sakit kayaknya. Kasarnya ngomong mungkin ya pringsilani gede sisih gitu. Seperti itu, Masya Allah. Padahal Nabi Musa itu fisiknya itu luar biasa bagusnya, luar biasa kuatnya, bukan penyakitan. Nah sekali tempeleng loh orang mati.
itu tutup sumur ya, dari batu yang umumnya diangkat beberapa orang laki-laki yang kuat, itu diangkat sendirian dalam keadaan lapar. Itu lo kuat. Itu tuh sama Bani Israel, karena lambine turah istilahnya kalau orang sekarang. Itu tetap aja dirasani. Tapi betapa sabarnya Nabi Musa. Ya toh, dilarani bareng ya tetap mengajak Bani Israel supaya taat kepada Allah, supaya mulia dunia akhirat, mulia di sisi Allah. Maka baginda Muhammad itu ya keturunan ayat fasbir kama sobara ulul azmi minar rusul, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Ada rasul yang ulul azmi, termasuk Nabi Musa. Maka kalau kita itu dapat sesuatu yang tidak mengenakkan, kita ihtisab gitu. Kita ingat cerita orang-orang yang menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Oh, hamba-hamba Allah, pilihan Allah itu kalau disakiti sikapnya bagaimana? Kalau menyakiti itu arahnya itu ke pribadi, bukan kepada agama. Oh, sabar gitu. Maka kita akan jadi kokoh nanti hatinya. Kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza arada Allah bi 'abdil khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Dia akan segerakan hukuman atas orang itu di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, kejelekan atas hambanya, Dia akan tangguhkan hukuman atas dosanya hingga Dia menghukumnya atas dosa itu pada hari kiamat. Kalau kita itu dapat sesuatu yang tidak mengenakkan di dunia, kita sangka baik gitu. Ini tuh ada pahalanya, ini tuh menggugurkan dosa. Sehingga nanti kalau dapat ujian-ujian kita sabar, tetap istiqomah menjalankan aturan Allah, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi. Nanti tiba-tiba mati di akhirat tuh mulus masuk surganya. Karena apa ya toh? Yang asal mulanya ya toh, hukuman itu akan diberikan ya toh, di akhirat, ternyata sudah diberikan di dunia. Tetapi kalau orang itu, masya Allah, ini orang buruk gitu. Terkadang itu adabnya itu langsung ditumplek-plekkan itu di akhirat. Di dunia itu kelihatan itu enak gitu, jarang sakit gitu. Duit jarang seret gitu. Lancar terus gitu. Tapi ujuk-ujuk nalikane mati, masya Allah, tibae gitu. Hukuman ini ditabung sik gitu. Didudah kuwi masya Allah umbruan gitu. Itu justru kalau orang-orang seperti itu ya masya Allah sungguh gitu, akan merasakan kesakitan, kerugian, kesengsaraan yang luar biasa. Maka segala sesuatu perlu kita sikapi secara benar. Secara benar. Maka kalau Allah menghendaki kebaikan itu, akhiratnya itu beres urusannya, termasuk
Allah ya toh menghukum atas kesalahan hamba itu ketika di dunia. Nanti supaya di akhirat ya toh sudah beres ya toh tinggal lancar masuk ke surga. Tetapi kalau Allah itu memang ini hamba itu nakal ya toh, perlu dikasih hukuman setimpal ya toh. Maka itu terkadang namanya setimpal itu ya belakang. Setelah mati nanti akan merasakan betul-betul setimpal. Jadi ketika di dunia merasa aman-aman saja, nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja, duit lancar-lancar aja. Tapi ternyata setelah itu Masya Allah bertumpuk-tumpuk hal yang menyusahkan dirinya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala' wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian, cobaan. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah juga tidak akan ridho kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis hasan. Kita itu kan pengen gitu, sowan kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Maka termasuk amalan yang perlu dibuat adalah ketika menghadapi keadaan bagaimanapun, jangan gitu, berburuk sangka kepada Allah. Ambil hikmahnya, tetap istiqomah menjalankan aturan Allah. Kalau kita ridho gitu, maka Allah akan ridho. Kalau kita marah gitu, piye to janjane ki piye to, maka Allah pun juga tidak akan ridho kepada kita. Semakin besar ujiannya, semakin besar balasannya. Itu kalau disikapi secara benar. Maka penting bagi kita itu diri kita gitu, keluarga kita itu punya sikap yang benar ketika menghadapi keadaan-keadaan yang Allah telah tetapkan, telah Allah takdirkan itu. Maka termasuk ya perkara itu, ujian itu bukan sekedar ujian yang berkaitan dengan badan kita, tapi juga dengan nafsu kita. Kalau nafsu kita itu ingin kembali kepada Allah, diridhoi oleh Allah, ketika Allah memerintahkan pengekangan nafsu, gitu. Mata jangan begini, nafsu yang berkaitan dengan mata jangan begini, nafsu yang berkaitan dengan mulut jangan begini, nafsu yang berkaitan dengan itu semua, gitu. Kita kekang, gitu. Semata-mata mencari ridho Allah, maka nafsu kita ketika kembali kepada Allah, nafsunya nafsu yang diridhoi oleh Allah. Maka ada orang mati itu nafsunya itu disambut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho, dalam keadaan nafsu tersebut ridho kepada Allah, nafsu tersebut diridhoi oleh Allah. Maka ujian nafsu itu apa? Yang mengekang nafsu itu sendiri. Ingin makan terus, tapi dikekang. Ini baik enggak menurut aturan agama? Loh, ini kan halal loh. Apakah setiap perkara yang halal itu wajib dikerjakan? Oh enggak.
Ternyata kalau kadang orang itu mengkonsumsi terlalu banyak, meskipun halal, akhirnya kekenyangan misal, akhirnya orang itu malas dari ibadah. Kalau orang malas dari ibadah, nanti iman itu bisa merosot. Kalau iman itu merosot, mudah maksiat. Oh, meskipun ini perkara halal gitu, kok saya konsumsi gitu, besar-besaran gitu, saya tidak ada pengekangan nafsu. Wah, ini bisa-bisa gawat ini gitu. Orang itu kalau nanti terlalu banyak mengkonsumsi meskipun perkara halal gitu, nanti bisa-bisa malas ibadah. Kalau orang itu malas ibadah, imannya akan merosot gitu. Kalau iman merosot, mudah maksiat. Kalau maksiat hancur sudah. Maka para ulama itu menasihati meninggalkan perkara yang diperbolehkan untuk menjauhi perkara yang diharamkan, itu adalah lebih baik daripada sebaliknya. Apa sebaliknya? Mengerjakan perkara yang diperbolehkan tetapi menyebabkan seseorang sulit menjauhi perkara yang diharamkan. Seperti itu. Yo, sok-sok niku bojo niku perlu ditinggal gitu, sesekali. Ditinggal kemana? Ya ke masjid, iktikaf dan sebagainya. Nanti kalau kita itu kebanyakan melihat istri, kadang itu remnya itu blong gitu. Lampu merah pun diterabas loh. Mas, lampu merah loh. Lah piye wis kadung iki? Wis kadung. Mosok engko aku jajan ning jaba. Wis malah ra karu-karuan. Malah ra karu-karuan. Lah kan bukannya istri itu halal. Iya halal, tapi ada saat-saatnya itu kita itu perlu ya toh, kita perlu ada jeda. Ada jeda. Makanya dilatih meskipun istri itu halal ketika haid ya toh, jangan. Seperti itu. Meskipun itu makanan ya hasil ya atau dibeli dari hasil keringat kita, kerjaan kita halal. Tapi kalau waktu Ramadan, kalau siang ya jangan dimakan. Seperti itu. Karena nafsu itu kalau dituruti terus nggak ada remnya, ya itu lama-lama males dari ibadah. Unik pokoknya. Kalau malas ibadah, iman itu lama-lama merosot. Kalau iman itu merosot, akhirnya enteng maksiat. Kalau sudah enteng maksiat, hancur sudah kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggih. Perang online itu pada saat nopo, kemudian di sini sebutkan untuk pembagian datanya itu apakah yang kemarin pembagian data pada perang perampasan perang? Perang Hunain salah satu perang yang dihadiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perang ini itu diceritakan dalam Al-Quran. Yang saat itu gitu, para sahabat itu ditegur. Orang itu dalam perang Hunain ini kan jumlah kaum muslimin ini kan banyak, tapi ditegur. Kamu itu jangan melihat banyaknya orang. Id a'jabatkum kasratukum. Ini sebetulnya ya kalau kita membaca kitab sejarah itu masyhur ini perang ini. Bahkan disebutkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kejadian di Hunain. Ya termasuk ya peristiwa itu kejadian ya para sahabat itu dapat ujian gitu. Orang itu Islam itu tawakalnya kepada Allah. Termasuk ujian ya toh, yang diberikan pada perang Hunain sehingga jadi pelajaran.
Orang itu tawakalnya hendaklah kepada Allah. Jangan melihat kepada jumlah yang banyak. Kalau orang nanti berkurang tawakalnya kepada Allah, nanti yang terjadi adalah hal yang kurang baik. Nanti bisa dilihat di kitab-kitab sejarah. Ini masyhur loh. Seperti perang Badar, perang Uhud gitu. Nanti ada perang Hunain, ada perang Khandaq, seperti itu. Dan ini perang yang masyhur dan kejadian-kejadiannya pun diceritakan dalam Al-Quran. Dan pembagiannya memang pembagian dari harta ghanimah, dari harta ghanimah. Yang mana sebagian orang itu, ya, itu kan ada pembagian itu berdasarkan kebijakan pemimpin gitu. Ini tasarufnya apa itu? Harta ghanimah itu ada yang berdasarkan kebijakan pemimpin, dan pemimpin ya Rasulullah SAW. Maka kebijakan beliau ya membagi harta itu dikasihkan kepada si A, si B, si C ini gitu. Sehingga tampak gitu lebih banyak ya, daripada yang lain. Maka ketika ada orang yang bahasa mudahnya kita itu memprovokasi, Rasulullah itu enggak adil gitu. Orang-orang baru itu pulang bawa sekian ekor unta, sekian ekor, ada yang 100 itu. Ini orang-orang lama yang sudah sakit-sakit di perang Badar, di perang Uhud, ini dapat apa? Maka Rasulullah SAW tanya, ini kan yang menyambut Rasulullah awal itu gitu. Di Madinah kan orang-orang Ansor. Hei orang-orang Ansor gitu. Kalau orang-orang itu pulang bawa unta sekian, kalian ridho enggak kalau pulang kembali ke Madinah membawa Rasulullah? Langsung mereka, ya Rasulullah, kami ridho pulang bersama engkau daripada orang-orang itu melihat orang-orang itu pulang membawa harta-harta yang begitu banyak. Seperti itu. Ya, orang itu provokator itu ya sejak zaman Rasulullah itu juga sudah ada. Makanya perlu disikapi secara pas gitu. Secara pas. Nggih. Kalau zaman sekarang kira-kira untuk mendapatkan ghanimah dari perang itu macam apa? Artinya kan ada orang yang senantiasa, kalau kita dengan kita, orang yang bersiat dalam hal mungkin mencuri segala macam, merampok segala macam, itu hasil mereka banyak. Kemudian pada saat kita lakukan penangkapan atau bagaimana, apakah itu merupakan bisa dianggap ghanimah? Bukan, ya. Kalau orang mengambil gitu, harta orang lain melalui pencurian, itu gitu, dalam aturan Islam itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan harta ghanimah itu harta yang didapat setelah melalui peperangan gitu, dengan orang-orang kafir yang memang memerangi orang Islam. Jadi ketika zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahkan gitu, sampai ke zaman-zaman setelahnya, bahkan sampai itu dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan sampai ke Turki Utsmani, termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih, itu masih ada orang-orang kafir yang punya usaha untuk membumi hanguskan orang Islam. Mereka memang punya usaha untuk memerangi umat Islam. Maka umat Islam membela diri, akhirnya terjadilah peperangan itu gitu.
Nah, peperangan itu nanti kan ya ada yang kalah, ada yang menang. Nah, ketika umat Islam menang, maka harta milik orang kafir yang menyerang orang Islam tersebut, yang kalah tersebut, itu dibagi dan disebut sebagai harta ghanimah itu. Nah, pembagiannya itu ada tertibnya, dibagi 5, termasuk nanti pembagiannya berapanya itu diserahkan kepada pemimpin sang imam tersebut. Itu ghanimah itu khusus istilah gitu. Harta hasil gitu. Umat Islam itu berperang melawan, mudahnya itu, ringkasnya itu, definisinya berperang melawan orang kafir yang menyerang orang Islam tersebut. Kalau orang mencuri gitu, itu bagaimana? Kita kumpulkan buahnya ini. Maka ya pencuri itu ya kita tanya, ini yang diambil siapa aja, maka dikembalikan. Tertibnya seperti itu. Dikembalikan kepada si empunya, yang punya sebelumnya asli itu siapa. Seperti itu. Bahkan andaikan pencuri itu nggak tertangkap gitu, ingin bertaubat, maka termasuk sebagaimana yang disampaikan yaitu Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga bab pertama, bab taubat itu juga mengembalikan hak-hak yang telah diambil dari manusia. Kalau dia dulu pernah mencuri misal dari Pak Fulan gitu, mengambil uangnya 10 juta misal, maka kalau pencuri itu ingin taubat gitu, kembalikan uang 10 juta kepada Pak Fulan. Kalau nggak mampu ya minta ikhlasnya. Kalau nggak diberi ikhlas ya berusaha mengembalikan. Seperti itu. Itu tertibnya seperti itu. Mugi-mugi Allah maringi dumateng kita sedaya kesainan lan barokah. Lebihaken saking kita sedaya kaonan dan kecelakaan, ugi saking keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tetangga kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.